Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nabila Bidayah. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan UMKM Kedai Mie Kebun. Nah, sebelum saya melanjutkan ke laporan keuangannya, di sini saya ada dokumentasi bagaimana ternyata cara pembuatan mie tek-tek yang ada di Kedai Mie Kebun itu. Nah, ini sudah kita lihat jelas ya. Pertama-tama itu diorak-arik dulu nih telurnya, lalu habis itu diberikan bumbu-bumbu rahasia yang pastinya itu membuat cita rasa mie itu terlihat sangat enak gitu. Nah, lalu setelah itu nih dikasih sambal biar ada rasa pedas-pedasnya, lalu dimasukin sayur-sayurannya nih untuk penambahan kondimennya. Lalu setelah itu diaduk-aduk, dimasukin mie-nya dan jadi ini udah dikasih kecap, dikasih penyedap rasa, dikasih garam, semuanya sudah lengkap. Dan mie-nya tuh udah siap dihidangkan. Nah, ini bentukan mie-nya ketika sudah jadi ini sumpah enak banget sih rasanya. Oke, selanjutnya itu di sini saya sudah mempunyai transaksi-transaksi dari Kedai Mie Kebun selama 1 bulan, itu selama 1 bulan Mei. Eh, nah, karena memang Kedai Mie Kebun ini berfokus pada mie tek-tek, jadi pastinya mereka itu harus Kedai Mie Kebun ini harus membeli bahan-bahan utama untuk pembuatan mie dong. Nah, ini tuh ada nadel raw material itu seharga 980.000 in cash pada tanggal 1. Terus dia pasti ke pasar itu harus ada biaya transportasinya. Lalu di tanggal 1 juga dia menghabiskan 20 porsi mie tek-tek. Nah, ini sudah saya buat general journalnya seperti ini. General Journalnya tanggal 1 itu merchandise inventory pada cash sebesar 950.000, lalu membayar parkir, transportation and parking expense pada cash sebesar 12.000, lalu ada cash sales revenue seharga 280.000 dan COGS pada merchandise inventory pada seharga 192.40.000. Nah, ini COGS itu dikali harga beli dikali sama jumlah porsi yang kebelinya itu berapa. Nah, selanjutnya ini sudah saya buat sampai tanggal 31 Mei sampai akhir bulan. Selama sebulan transaksi ini sesuai dengan jurnal ini sesuai dengan transaksinya. Nah, lalu lanjut ke pembuatan ledger. Nah, ini pembuatan ledgernya ada cash, ada inventory, lalu ada equipment, supplies, utilities expense, transportation and parking expense, sales revenue, COGS, retained earning, supplies, accumulated depreciation, depreciation expense, equipment, dan income summary. Nah, lalu di sini ada cash-nya. Nih, 3.550.000 balance-nya, terus ada inventory-nya juga. Nah, setelah ini dibuat, nah ini tuh balance itu dari saldo bulan sebelumnya. Nah, setelah kita udah buat ledger, lalu saya buatkan trial balance-nya. Nah, ini trial balance dari Kedai Mie Kebun 31 Mei 2023 dengan total 3.392.000. Nah, setelah itu ke adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Nah, ini data adjustment-nya per 31 Mei 2023. Di supplies pertama itu di supplies book packaging box-nya itu dari Mei itu ada terpakai 130.000. Jadi yang di tangan tuh 130.000. Nah, terus habis itu supply selama bulan Mei itu 130.000, lalu habis itu ada equipment depreciation-nya pakai straight line method yang diestimasiin useful life-nya itu 5 tahun dengan residual value-nya 0. Nah, ini supply expense 130.000, depreciation expense equipment-nya karena tadi belinya itu kan 200.000. Nah, 200.000 itu dibagi sama 60 bulan atau 5 tahun. Jadinya hasilnya itu 3.333. Nah, sudah habis itu ke adjusting trial balance-nya. Oh iya, sebelum masuk ke adjusting trial balance itu saya masukin ke ledger-nya dulu. Di J2 nih supplies J2 kreditnya kan berkurang 130.000, balance itu jadinya 78.000. Nah, habis itu sama depreciation ya, accumulated depreciation pada equipment accumulated depreciation untuk equipment, sorry. Nah, terus equipment 3.300, terus ini juga J2-nya 3.333.
Nah, ini harusnya J3. Nah, selanjutnya itu ke adjusting trial balance. Nah, dimasukin tuh adjusting trial balance yang baru tadi dari ledger itu dimasukin lagi ke sini. Di sini tuh ada tambahan dari trial balance kan, di sini nggak ada supplies expense, nggak ada accumulated depreciation equipment sama depreciation expense. Nah, di adjusting trial balance ini sudah terdapat nih depreciation expense-nya, accumulated depreciation-nya sama supplies expense-nya, karena kan itu terdapat di jurnal penyesuaian kan. Nah, lanjut ke worksheet. Nah, ini worksheetnya dari trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, classified statement of financial position. Nah, ini income statement-nya nih dapat 1.950.811.000. Ini trial balance-nya itu dari trial balance yang jurnal pertama tinggal dimasukin, lalu habis itu adjustment-nya ditambahin sama supplies expense, depreciation expense, sama accumulated depreciation. Nah, habis itu dibikin adjusted trial balance sama kayak yang ini. Lalu selanjutnya itu dibuat income statement. Nah, income statement itu hanya terdiri dari semua macam expense sama COGS dan revenue. Nah, ini jadinya balance-nya itu 1.950.811.000. Nah, sisanya selain dari expense dan revenue itu dimasukin ke classified statement of financial position. Nah, ini balance-nya nih. Jadi keuntungannya itu segini, income statement-nya itu segini. Nah, habis itu masuk ke retained earning. Nah, retained earning 1 Mei itu 2 juta. Habis itu dimasukin net income-nya yang sudah kita hitung di sini. Lalu dikurangin dividennya, karena dividennya nggak ada, jadi nggak perlu dikurangin. Nah, ini retained earning Mei 31-nya itu sebesar ini. Lalu ke income statement-nya. Nah, di income statement-nya ini kita bikin sales-nya. Sales-nya itu terdiri dari sales revenue. Nah, sales revenue-nya kan segini. Terus sales revenue itu jadinya net sales kan. Sales bersihnya tuh segini. Terus dikurangin sama ini. Oh, ini enggak ada. Dikurangin sama cost of goods sold-nya, langsung lalu dikurangin cost of goods sold, dikurangin sama sales revenue, itu tuh hasilnya itu gross profit. Habis itu dihitung juga operating expense-nya. Ada utilities, transportation, depreciation expense, dan supplies expense. Nah, total supplies expense itu tuh 371.333.000. Nah, gross profit dikurangin sama total operating expense, hasilnya itu jadi net income. Nah, ini kan balance ya dengan worksheet yang tadi kita udah hitung. Lalu setelah itu bikin financial position-nya. Nah, classified statement of financial position, asetnya itu PPE-nya itu terdiri dari equipment sebesar 200.000, lalu current asetnya itu terdiri dari supplies, inventory, cash, dan total asetnya itu mendapatkan 3.950.811.000. Nah, habis itu dihitung equity dan liability-nya, retained earnings yang tadi sudah kita hitung, dan hasilnya itu balance ya dengan ini. Lalu ke closing interest. Closing interest itu kita menutup nih revenue sama expense-nya. Nah, di sini revenue pada income summary biar kita bisa tutup buku nih, karena kan ini kan udah akhir bulan kan. Jadi ditutup, sales revenue-nya jadi di debit karena biar dia mengurangi kreditnya. Terus pada income summary pada utilities expense, karena kan expense itu kan normal balance-nya kan di debit, jadi ini dipindah ke kredit. Nah, sama juga kayak income summary dan retained earning-nya. Lalu setelah closing entry sudah dibuat, part terakhir dari pembuatan laporan keuangan itu adalah membuat post closing trial balance. Nah, di sini trial balance-nya itu hanya terdiri dari cash, inventory, supplies, equipment, accumulated depreciation, equipment, dan retained earning. Kenapa kayak gitu? Karena kan revenue sama expense itu kan udah ditutup kan, udah dikurangin, udah nggak ada ini lagi gitu. Jadi yang dimasukin itu hanya
akun-akun yang berlanjut ke bulan selanjutnya. Nah, itu di sini tuh dengan totalnya itu 3.954.144. Nah, sudah cukup sekian laporan keuangan yang saya buat untuk kedai mie kebun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.